Shalom. Shalom yang di Zoom. Di kitab Amsal dikatakan ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya maut. Ya, betapa menyeramkannya kehidupan seseorang yang dianggap sudah benar, sudah percaya dengan baik, tapi taunya ujungnya adalah maut. Dan ini tidak bisa terulang lagi. Nah, maka firman ini menjadi peringatan bagi kita. Ya, kita nggak boleh merasa benar, kita nggak boleh merasa sombong secara rohani. Ya, kita harus menjadi orang-orang yang rendah hati, yang mau terus-menerus ditegur oleh firman Tuhan, dikoreksi oleh firman Tuhan, dan dikembalikan kepada jalan firman Tuhan. Amin. Oke. Kita akan selesaikan apa yang kita bahas minggu kemarin. Ya, saudara dan saya adalah mempelai Kristus, mempersiapkan untuk kedatangan kembali Tuhan kita di akhir zaman, harus menjadi Yerusalem baru, mempelai Kristus. Dan kita sudah pelajari mempelai Kristus ini harus seperti apa melalui Yerusalem baru, yang adalah perumpamaan dari pengantin perempuan atau mempelai Kristus. Kita udah bahas poin yang pertama, gunung yang tinggi. Kita juga udah bahas tembok yang besar, yang tinggi. Nah, ini semua kita nggak akan bahas lagi ya. Kita juga sudah bahas bahwa kita harus punya iman yang sejati, yang tidak tergoyahkan. Ya, tembok yang besar dan tinggi. Dan terakhir kita sedang bahas mengenai poin keempat, yaitu kita harus berhias atau berdandan dengan segala jenis permata. Nah, untuk ini, untuk menghasilkan permata berdandan secara rohani, kita juga sudah belajar, ini hanya bisa digenapi melalui proses pemurnian. Proses pemurnian, ya, api secara rohani yang memurnikan iman kita. Karena semua orang percaya, siapapun itu, dimanapun, kapanpun masanya, Tuhan mau kita dimurnikan dengan api sehingga iman kita menjadi murni, menjadi kudus seperti yang Tuhan inginkan. Ya, bukan standar menurut kita udah cukup. Nah, kita belajar dari seorang Ayub. Ya. Nah, sehingga ketika sudah dimurnikan, kan Tuhan yang murnikan. Tugas saudara dan saya mengerti kehendak Tuhan ini, bertahan sampai akhir. Makanya dikatakan tahan, bertahan, tahan uji. Nah, kalau kita mengerti, kita bertahan, maka kita dikaruniakan mahkota kehidupan. Ya. Nah, jadi khususnya di hari akhir, khususnya kita mengerti kenapa akhir zaman masanya semakin sulit. Ya, ini adalah proses pemurnian untuk umat pilihan. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Mereka yang melalui masa proses api pemurnian iman ini. Nah, Yesus juga katakan di Matius 24, ya, kita udah bahas ini, untuk masuk ke kerajaan sorga, kita harus mengalami banyak sengsara. Nah, banyak yang gak ngerti kenapa harus mengalami banyak sengsara, tapi kita udah ngerti ya sekarang kenapa. Karena harus dimurnikan. Nah, sehingga respon kita terhadap pemurnian ini gak kabur. Ya, tidak kabur tapi menjalaninya dengan iman. Ya, bertahan. Tidak melarikan diri dari kehendak Tuhan ini. Kenapa? Karena saudara dan saya nggak kerasa nggak sih udah bulan Desember lagi, udah akhir dari tahun 2024. Artinya semakin mendekat waktu kita untuk kembali ke hadapan Tuhan. Ya, ke hadapan Tuhan harus menjadi mempelai yang dimurnikan, tubuh jiwa roh kita kudus.
Nah, kiranya kita menggenapi ayat ini. Ya. Hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Nah, kalau misalkan ini digenapi nggak lama lagi saudara, sudah menjadi mempelai perempuan seperti Yerusalem baru, ya, waktu nggak akan terulang. Ya, inilah waktunya kita mempersiapkan supaya kita bisa menjadi orang-orang yang seperti ini. Ya, ketika Tuhan datang, kita harus keadaan siap, sudah mempersiapkan. Oke? Tubuh jiwa roh kita. Nah, ini udah kita bahas. Ya, banyak yang udah kita bahas ternyata. Nah, prosesnya secara lebih detail lagi dicontohkan oleh kehidupan seorang Ayub. Nah, waktu kita renungkan kisah hidup Ayub yang dimurnikan ini, gak cuman Ayub aja saudara. Bapak-bapak leluhur iman yang lain sebagai contoh-contoh kehidupan iman di Alkitab sama. Yang Tuhan kerjakan kepada Ayub sama kepada mereka juga. Nah, cuman memang yang sangat terkenal, sangat mencolok sekali Ayub gitu. Nah, kalau kita gak mengerti pemeliharaan tuntunan Tuhan ini, kita pikir oh itu cuma si Ayub aja. Orang-orang di Alkitab selain Ayub yang baik-baik gak harus melalui kehidupan seperti Ayub kok. Jangan salah, karena kita gak pelajari dengan detail. Tapi kalau kita pelajari dengan detail mirip gitu, sama alurnya. Jadi ada sebuah kesamaan tuntunan Tuhan itu, nggak berbeda dan nggak berubah. Ayub kehilangan semua hartanya. Ayub kehilangan semua anaknya. Nah, ini ada satu kesamaan saudara. Kehilangan ya. Ya, bahkan kesehatannya. Menderita secara mental. Ya, 4 hal ini. Tuhan sedang apa saudara? Tuhan sedang pisahkan Ayub dari segala-galanya. Dari hal-hal dunia, dari keterikatan di dunia, bahkan dari dirinya sendiri. Sama halnya kepada Abraham juga sama kan. Pisah dari kampung halamanmu, pisah dari rumah ayahmu, pisah dari ponakanmu, pisah dari anak pertamamu, pisah dari anak kedua, semua dipisahkan. Jadi kalau secara pikiran dunia, untung rugi kehidupan Abraham. Ya. Melewati fase-fase yang semakin lama kok semakin rugi, semakin hilang, semakin kehilangan. Nah, ini proses semua orang mau kembali kepada sorga, saudara. Dipisahkan. Tuhan Yesus bilang, aku datang bukan untuk membawa damai, tapi aku datang untuk membawa pedang. Untuk memisahkan umat Tuhan dari segala-galanya dipisahkan. Sehingga terpisah dengan segala-galanya, tidak dipotong dari segala ikatan apapun dari dunia ini, baru bisa ikut Yesus. Bagaimana bisa ikut Yesus kalau terikat dengan banyak hal? Ya. Bagaimana bisa dimurnikan, bisa sungguh-sungguh fokus hanya Yesus kalau terikat dengan banyak hal? Nah, maka dari itu Tuhan izinkan ya, proses pemisahan ini. Ya, jadi yang Tuhan sedang kerjakan ini adalah pemisahan kan kepada Ayub. Dan ini dijadikan contoh untuk umat Tuhan di seluruh generasi. Nah, kita udah bahas bagaimana Ayub mulai menerima kesengsaraan di umur 70. Selama 30 tahun. Lalu Ayub mati di umur 240. Ya, kita udah bahas ini. Nah, lalu ini udah ya. Kenapa Ayub bisa kuat? Kenapa Ayub bisa melalui proses pemurnian ini yang ternyata mayoritas orang percaya atau kebanyakan orang percaya tidak bisa melalui proses pemurnian ini. Ini serem sekali, saudara. Sedikit yang seperti Ayub, tapi banyak
yang gugur imannya. Dimulai dari zaman perjanjian lama sampai zaman perjanjian baru dan dinubuatkan di akhir zaman. Nah, kita nggak boleh jadi orang-orang yang gugur. Walaupun tanda petik percaya Tuhan. Nanti kalau kita belajar dari peristiwa-peristiwa yang lain, dari sejarah-sejarah lain, kita bisa mengerti ini. Betapa menyeramkannya. Banyak orang-orang mantan anak-anak Allah, orang-orang yang katanya percaya Tuhan, tapi imannya gugur sehingga binasa. Nah, maka apa rahasianya si Ayub? Kita udah belajar, dia selalu berjaga-jaga setiap hari. Ya, dia sudah mempersiapkan ini setiap hari. Dia tahu tuntunan Tuhan itu apa, kehendak Tuhan itu apa. Dia punya iman yang benar. Jadi kalau punya iman yang salah, begitu ini kejadian, bisa murtad dong. Gak mau percaya Tuhan lagi. Apa jangan-jangan yang saya sembah Tuhannya salah lagi. Atau enggak minimal gugur jadi gak percaya Tuhan. Tapi Ayub kok tetap percaya. Dia tahu. Karena dia tahu Tuhan memproses atau memurnikan hidupnya. Dia udah tahu itu. Nah, selalu berjaga-jaga. Lalu Ayub memiliki iman yang telanjang. Ayub mengerti ini, Tuhan yang memberikan iman ini kepada Ayub. Melalui proses pemurnian Ayub, Tuhan kasih iman yang luar biasa ini, yaitu iman yang telanjang. Aku lahir telanjang, aku akan kembali telanjang juga. Ya. Kita datang ke bumi ini gak bawa apa-apa. Terus kita pikir kita berusaha keras, jadi kita punya banyak hal. Tapi sebenarnya enggak. Karena saat kita meninggalkan dunia ini, enggak ada satu hal pun yang kita bisa bawa. Jadi Tuhan mau menjelaskan kehidupan kita di dunia. Semua orang sama. Ya, termasuk seorang Ayub yang paling kaya di zaman itu, di daerah itu. Tuhan mau buat Ayub mengerti bahwa hidup di dunia itu telanjang, enggak punya apa-apa. Gak bisa bawa apa-apa. Ya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Semua punya Tuhan, gak ada yang punya aku. Ya. Ini iman yang sangat penting, tidak memiliki apa-apa di dunia. Ini iman yang sangat-sangat penting. Kalau gak punya iman ini bahaya, saudara. Bahaya. Nah, jadi iman yang telanjang ini, kenapa penting harus kita miliki? Ayub sadar, kita pun harus sadar bahwa aku adalah warga negara sorga. Iman yang telanjang artinya, aku bukan warga negara bumi ini. Ya, kalau kita gak mengerti ini, kalau kita nggak mengerti bahwa hidup kekal, hidup yang sejati adalah sorga, ya, secara logika hidup yang kekal sejati itu memang sorga, saudara. Hidup di dunia saking pendeknya, selesai di dunia, pendek orang hidup di dunia. Setelah selesai di dunia, bukan akhir, inilah permulaan hidup kekal, permulaan hidup kekal. Permulaan hidup yang sejati, yang waktunya ini gak ada batasnya selama-lamanya, yaitu hidup di dunia kekekalan antara sorga atau neraka, ya kan? Nah, jadi iman yang telanjang artinya apa? Sadar, aku bukan warga negara bumi. Tapi kebanyakan orang karena dibutakan, karena secara rohani itu gak ngerti, jadi merasa dunia ini tempat tinggalku, dunia ini dan kepemilikanku termasuk keluargaku dan kepemilikanku, baik itu manusia, baik itu hal dan sebagainya, milikku selama-lamanya. Milikku selama-lamanya. Sehingga apa yang terjadi? Gak memandang sorga, gak memandang tuntunan firman yang menuntun kita ke sorga, hanya tenggelam ke dalam dunia,
fokus kepada diri sendiri, fokus kepada keluarga sendiri. Dan karena fokusnya kepada diri sendiri dan di dunia ini yang tidak ada yang sempurna di dunia ini, pastinya penuh dengan komplain, penuh dengan ketidakpuasan, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan sungut-sungut. Ya, kalau tidak memandang sorga, hanya memandang, oh ini dunia rumah saya selama-lamanya, saya gak ada pikiran mau ke dunia kekal gitu, padahal kenyataannya semakin dekat kan saudara. Akan dipenuhi dengan sakit hati dan kekecewaan. Dan tidak akan ada damai sejahtera. Sukacita hanya sementara, palsu. Tidak ada pujian, tidak ada syukur, tidak ada ibadah kepada Tuhan. Nah itulah kehidupan manusia di bumi. Yang percaya dan yang tidak percaya sama kok. Kenapa? Karena yang percayanya gak sungguh-sungguh. Orang Kristen, orang non-Kristen sama kok. Penuh dengan sungut-sungut. Ya. Sekarang udah zamannya medsos, lihat aja komennya. Penuh dengan komplain kan saudara. Karena itulah hidup di dunia. Nah sungut-sungut. Kita gak boleh sungut-sungut. Ya Alkitab betul-betul melarangnya di mata Tuhan. Sungut-sungut atau komplain itu sebuah hal atau dosa yang besar sekali di mata Tuhan. Ya sampai-sampai orang yang berdosa sungut-sungut, Tuhan binasakan. Ya, kita gak boleh seperti itu. 1 Korintus 10 ayat 10. 1 Korintus 10 ayat 10. Nah seharusnya umat percaya yang sejati, tidak ada sungut-sungut seharusnya. Tapi pertanyaannya kenapa ada sungut-sungut? Sungut-sungut itu gak mengerti kehendak Tuhan apa saudara. Gak mengerti pemeliharaan Tuhan apa. Gak mengikuti jalan yang Tuhan tuntun. Sungut-sungut itu sama dengan melawan Tuhan. Karena Tuhan berdaulat atas seluruh hidup kita. Ya. Gak ada sesuatu yang Tuhan gak tahu kok. Gak ada sesuatu yang Tuhan tanpa seizin Tuhan itu terjadi. Ya. Semua atas kedaulatan Tuhan. Berarti Tuhan sudah ACC. Tuhan maunya kita A gitu. Begitu kita mengalami A, kita gak mau A, kita maunya B. Kita sungut-sungut. Walaupun kita gak sungut-sungut sama Tuhan, kita sungut-sungut ngedumel sendiri, atau kita sungut sama sekeliling gitu. Itu sama dengan sungut-sungut sama Tuhan. Ya, karena melawan pemeliharaan Tuhan. Gak suka sama kehendak Tuhan. Tuhan maunya apa? Kita nggak mau, sungut-sungut. Ya. Nah khususnya kita belajar tentang apa saudara? Pemurnian. Kalau Tuhan Yesus bilang baptisan api, baptis oleh api, oleh Roh Kudus, baptisan api, pemurnian iman, seperti Ayub, seperti bapak-bapak leluhur iman. Gak terima, gak mau. Sehingga menjadi sungut-sungut. Padahal Tuhan mau melalui ini kita jadi dikuduskan. Nah maka melalui kisah Ayub ini mari kita persiapkan. Persiapkan pekerjaan Tuhan yang membaptis kita dengan api. Yang memurnikan kita. Sambut seperti Ayub dengan pujian. Luar biasa. Dia sambut dengan pujian. Ketika segala-galanya diambil, harusnya kan gila, stres, stroke, mati gitu kan. Dia enggak. Karena dia tahu, oh memang bukan punya saya. Kalau saudara merasa itu punya saudara, saudara kehilangan, jengkel. Tapi kalau itu bukan punya saudara, saudara nonton berita, perampokan terhadap toko emas, kerugian sekian ratus miliar. Saudara gak merasa jengkel, bukan punya gua itu. Benar gak sih? Ya kan? Tapi kalau itu punya saudara, jangankan kehilangan apa aja udah jengkel banget gitu. Karena merasa punya sendiri. Nah jadi penting sekali. Kita harus persiapkan seperti Ayub mempersiapkan. Karena di akhir zaman Tuhan mau murnikan khususnya umat Tuhan. Apa itu? Dimurnikan saudara?
apapun ikatan kita Tuhan mau habisi. Ya. Kita terikat dengan apa? Itu kan nggak benar kan? Apa yang terikat di bumi, terikat di sorga, lepaskan di bumi, terlepas di sorga. Tuhan mau bantu. Itu nggak kudus, nggak benar. Kita nggak bisa menguduskan diri kita dengan kekuatan kita. Oke, Tuhan bantuin, Tuhan habisi, Tuhan habisi. Ya seperti Tuhan mencurahkan 10 tulah kepada Mesir. Alkitab bilang salah satunya untuk menghakimi, memampuskan berhala-berhala Mesir semuanya. Yang diberhalakan, yang dibanggakan, yang diandalkan, yang diharapkan, semua dihabisi sama Tuhan. Nah, kalau terikat, aduh, stres, nggak bisa menjalani hidup. Ini mau nggak mau masuk ke sorga, mau menyambut Tuhan yang datang lagi, dalam keadaan kudus bersih. Kata kudus itu bahasa aslinya itu dipisahkan. Makanya Tuhan Yesus bilang, mau ikut aku, kamu harus sangkal diri. Tolak, sangkal diri, pikul salib. Salib adalah hukuman mati. Mematikan banyak hal, baru bisa ikut Yesus. Nah jadi proses pemurnian ini, saudara percaya nggak percaya, ini pasti digenapi. Ya, pasti digenapi. Tinggal kita mempersiapkannya. Ya. Sehingga kalau Tuhan mau murnikan banyak aspek dalam kehidupan kita, kita bisa punya iman yang siap menyambutnya dan memuji Tuhan. Kalau saudara bilang, pokoknya yang ini saya nggak bisa terima, yang itu nggak bisa terima. Saudara pikir itu punya saudara, nggak lama lagi itu bukan punya saudara. Nggak ada yang bisa dibawa dalam kekekalan saudara. Nggak ada. Makanya seperti Ayub yang betul-betul dia mengasihi keluarganya dengan benar, maka wariskan iman. Suatu hari harus berpisah. Tapi kalau diwariskan iman, selamatkan. Yang terbaik. Ya, memberikan iman. Hanya melalui pemurnian seperti ini, kita semua baru bisa bertobat. Ya, baru kita bisa bertobat. Kita baca 2 Korintus 7 ayat 10. Mulai. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Jadi kalau kita pikir saya tipe orangnya yang bijak ya, sorry ya. Saya nggak perlu dijewer dulu, saya udah bisa pilih keputusan yang benar supaya saya nggak harus mengalami duka cita. Nggak harus dijewer dulu, saya anak yang baik dari kecil. Jadi saya nggak pernah dijewer, nggak pernah dipukul orang tua. Saya bisa kudus tanpa harus dimurnikan kasarnya. Omong kosong. Semakin kita belajar bagaimana Tuhan memproses umatnya yang level imannya sama kita bagaikan langit dan bumi, semakin kita ngerti, wah kita parah banget keadaannya. Mereka pun harus melalui proses yang pemurnian yang seperti apalagi kita. Masalahnya kita merasa diri kita udah benar, udah kudus, padahal jauh dari kebenaran dan kekudusan standarnya Tuhan yaitu Alkitab. Ya. Nah jadi bagaimana agar kita bisa bertobat? Tuhan izinkan duka cita itu terjadi dalam hidup kita. Tapi menghasilkan keselamatan. Nggak apa-apa dong. Duka cita tapi menghasilkan keselamatan. Nggak mau duka cita. Loh, nanti nggak menghasilkan ini gimana saudara? Pilih mana? Happy tapi nggak selamat? Saya pilih happy di dunia, selamat di sorga. Wah, kayaknya nggak nyambung sama Alkitab ya. Nah, jadi sebelum kesengsaraan dan penderitaan datang dalam hidup kita, dalam hidup semua orang, ya ini adalah sebuah pengakuan dari seorang pemazmur. Pemazmur. Wah, yang hidupnya gak kira-kira diproses sama Tuhan. Daud diproses sama Tuhan 10 tahun
di usia muda belia, setiap saat, setiap detik, setiap hari, setiap waktu dia lagi diburon sama raja sebuah negara yaitu Saul untuk dibunuh. Bukan cuma sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan mau dibunuh. 10 tahun nonstop mau dibunuh terus. Dalam keadaan yang mencekam seperti itu. Saudara pernah mau dibunuh? Di sini ada yang mau dibunuh. Mungkin hampir mati kecelakaan ada gitu ya. Tapi mau dibunuh itu sensasinya beda. Saudara. Mau dibunuh. Mau dibunuh sama siapa? Seorang raja. Mengerahkan semua tentara prajurit. Waduh. 10 tahun Tuhan izinkan. Kok Tuhan kok begitu sih? Ya, kenapa? Nah, si pemazmur ini dia sadar. Wah, Tuhan izinkan ini. Tuhan izinkan ini si Daud itu sama Ayub nggak kalah penderitaannya, saudara. Seram sekali. Kisah Daud ini seram sekali. Ya. Daud mengerti. Sebelum kesengsaraan dan penderitaan datang kepadaku, waktu semuanya damai-damai saja, pemazmur bilang, aku menyimpang dari jalan firman. Ya. Dia aku itu. Dia menyimpang. Ya, sebelum kesengsaraan penderitaan datang, si pemazmur belum belajar firman Tuhan. Percaya Tuhan udah pasti, rajin memuji Tuhan, punya iman yang besar. Ya. Tapi masih menyimpang, masih belum belajar. Ya. Sebelum kesengsaraan penderitaan datang, belum kudus murni seperti emas atau batu permata yang Tuhan mau. Nah, maka ini sudah formulanya, udah nggak bisa diubah. Ini adalah formula wajib kita yang mau jadi mempelai Kristus yang sejati. Ya, jangan pernah lupakan ini, sehingga ketika ini kita alami, kita bisa menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan, dengan iman. Kita nggak stres, kita tetap menerima sukacita karena pada akhirnya mendatangkan kebaikan. Jadi kalau dirangkum, penderitaan membawa kita bertemu dengan Tuhan. Bertemu dengan Tuhan dalam kondisi iman yang telanjang. Ini iman yang benar. Ya, saya bukan warga negara dunia, saya nggak punya apa-apa. Saya nggak terikat dengan dunia. Bagaikan emas murni yang dibersihkan sepenuhnya dari segala kotoran, kecemaran, dosa-dosa dunia. Ya. Nah, hanya ini yang bisa membuat kita bisa seperti ini. Ini Ayub alami. Ayub orang yang saleh, tiap hari ibadah, tiap hari doa perantara. Tapi dia bilang apa? Sebelumnya saya cuma dengar tentang Tuhan. Tapi setelah melewati 30 tahun masa pemurnian ini, saya mengalami Tuhan. Dulu cuma sekedar, Tuhan gini loh, Tuhan gitu loh. Oh, saya percaya, oh Tuhan yang begini, yang begitu. Tapi setelah dia dimurnikan, dia memandang Tuhan. Sebelumnya samar-samar, ya, sebelum penindasan, penderitaan, kesengsaraan datang, saya melenceng, kata pemazmur kan. Saya belum belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Tapi saya jadi nggak melenceng, saya jadi belajar firman-firman Tuhan itu apa dengan detil. Ini seperti Ayub kan, sama. Nah, Tuhan berjanji, Tuhan tidak akan meninggalkan kita dalam proses pemurnian ini, tapi Tuhan akan bersama-sama dengan kita, sehingga Tuhan akan membuat kita semua menang, ya, melalui proses api pemurnian sekalipun. Ya, kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Ya, jadi ini udah jalan kita kan, menderita penganiayaan kan di dunia. Bukan, oh ini mau murid-murid, saya mah nggak mau kayak gini. Aku mah diberkati gitu ya. Enggak, saudara. Sama kok. Nah, maka demikian juga di akhir zaman. Ya, ada orang-orang yang keluar dari kesusahan besar.
yaitu orang yang dimurnikan dan yang menang. Nah, pada akhirnya Ayub menang, Tuhan berkati 2 kali lipat selama 140 tahun lagi. Jadi 70 tahun mulai penderitaan sampai umur 100, Tuhan kasih berkat 2 kali lipat selama 140 tahun lagi. Lalu Ayub mati. Nah, yang terakhir dari kisah Ayub sebelum kita lanjut ke poin berikutnya. Tema yang baru. Yang terakhir. Tuhan menuntun Ayub jadi kudus kan? Jadi murni kan? Nah, salah satunya apa? Salah satunya Ayub jadi punya hati Tuhan, hati mengasihi seperti Tuhan. Manusia mengasihi kalau yang baik, kalau yang mengasihi sama kita. Manusia tidak bisa mengasihi kepada orang yang jahat sama kita. Tapi kalau Tuhan beda kasihnya. Mengasihi ya ke yang baik ya pasti, ke yang jahat sekalipun Tuhan mengasihi. Nah, itu perbedaan kasih kita dengan kasih Tuhan. Nah, pada akhirnya Ayub punya kasih Tuhan ini. Ya Tuhan, terus didik Ayub sampai kamu harus bisa mengasihi orang-orang yang jahat sama kamu, sampai kamu harus bisa doain dengan tulus, dengan baik. Doanya doa, doa baik ya, bukan doa celaka gitu supaya orang jahat celaka gitu. Doa mendoakan musuh, doakan kasih ya, sampai Ayub bisa. Terus akhirnya dia doain tiga sahabatnya yang sudah menghakimi dia, nganggap dia ini pasti dosa gede apa segala macam ya. Dia doain, dia ampuni. Saat itu Tuhan pulihkan. Mari kita baca ayatnya. Ayub 42 ayat 10, 2, 3 mulai. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ya, sahabat-sahabatnya yang betul-betul bukannya gimana malah menghakimi Ayub sehingga Ayub semakin menderita lagi gitu ya. Nah, tapi Tuhan izinkan itu terjadi untuk melatih Ayub punya hati seperti Tuhan. Ya, jadi Tuhan izinkan orang-orang mengecewakan kita karena kita mau dilatih untuk punya hati Tuhan. Ya. Jadi kalau misalkan ada yang jahat sama kita, Tuhan lagi pakai orang tersebut untuk memurnikan kita. Amin. Bukan kebetulan. Nggak ada yang kebetulan di hadapan Tuhan. Satu helai rambut jatuh pun tanpa sepengetahuan Tuhan tidak akan terjadi. Ya, jadi jangan kita berantem sama orang yang dipakai Tuhan seperti itu, malah kita hajar gitu. Jadi kita ngelawan Tuhan dong. Padahal ini kan yang main caturnya Tuhan. Sekarang kita akan lanjut ke topik yang berikutnya. Masih ada hubungannya, sangat-sangat penting. Udah? Oh, lanjut ya. Nah, ini lebih lebih horor lagi nih judulnya. Sorry saudara, mau nggak mau harus disampaikan. Perapian yang dipanaskan 7 kali lipat di akhir zaman. Ya. Nah, jadi melalui Alkitab Tuhan kasih tahu kita sekarang lagi ada di masa yang seperti apa, pekerjaan Tuhan yang seperti apa. Yang sudah sangat-sangat singkat waktunya, kita harus sadar. Hanya lewat Alkitab kita jadi sadar. Nah, Alkitab semakin kita belajar Alkitab, semakin kita mengerti lebih jelas dan lebih detail tentang hari ini, tentang hari esok, sampai kepada kiamat. Semakin kita belajar, semakin kita mengerti. Maka dari itu dikatakan di Yesaya 46 ayat 10, ya, Tuhan menyatakan yang akhir dari permulaan. Tuhan kasih tahu yang belum terjadi dari zaman dahulu. Jadi kalau kita belajar awal, beginning, dan zaman dahulu, kita tahu akhir zaman, kita tahu masa depan. Nah, masalahnya awal dan zaman dahulu ini tuh banyak kisahnya. Yaitu Alkitab, Perjanjian Lama. Wah, tebal sekali. Ceritanya banyak sekali. Poinnya banyak sekali. Nah, semakin kita pelajari itu, semakin kita mengerti.
hari ini. Ya, masa depan. Bahkan sampai akhir zaman. Hari ini adalah waktu-waktu yang terakhir. Nah, jadi kita bukan belajar sejarah, saudara, ya, tapi kita mau lihat dari sejarah ini tentang hidup kita hari ini, tentang kerjaan Tuhan saat ini. Intinya, Saul, raja pertama Israel, Tuhan gak berkenan diganti ke Daud. Daud mati, Salomo melanjutkan tahta Israel, jadi raja. Salomo dosa, kerajaan jadi pecah karena dosa. Israel Utara, Yehuda Selatan, makin lama makin bobrok kehidupan iman rohani dari raja sampai ke rakyat, sehingga makin makin parah, makin rusak. Ya, baik yang utara, baik yang selatan, sampai pada akhirnya hancur juga dua-duanya. Nah, ini kita bicara yang selatan, yang Yehuda. Hancur di tahun 586 SM, dikalahkan oleh Babel. Ya, kalahkan oleh Babel, hancur. Nah, saat itu penguasa dunia Babel, rajanya adalah Nebukadnezar, yang salah satunya menawan orang-orang Yehuda yang masih hidup, yang terluput dari perang besar, kan banyak yang mati juga. Nah, ini yang masih hidup ditawan ke Babel. Nebukadnezar jadi raja saat itu. Dia buat patung dirinya yang besar. Ya, besarnya hampir 30 meter, tingginya, lebarnya hampir 3 meter. Ya, cukup besar untuk zaman dulu. Nah, ini gambaran akhir zaman, saudara. Ini gambaran antikris. Ya, lanjut. Tujuannya apa? Si Nebukadnezar kayak begini. Untuk menampakkan kuasa dan kemuliaan seorang pemimpin nomor satu di dunia saat itu. Tujuannya ini. Lalu raja kumpulin semua pejabat. Kita mau gunting pita peresmian patung raja yang untuk menampakkan betapa hebatnya dia. Ya, supaya semua dunia tahu. Siapa yang tidak sujud menyembah dilempar ke perapian yang menyala. Ya. Nah, semua pejabat disuruh hadir. Nah, pejabat-pejabatnya itu nggak cuma orang Babel aja. Ada orang Yahudinya juga yang pinter-pinter dipilih kan untuk memajukan Babel. Yaitu Sadrak, Mesak, Abednego salah satunya. Pejabat tinggi lagi. Tapi orang Yahudi mau menjaga iman. Tidak boleh menyembah Allah lain selain Tuhan. Ya, tidak boleh membuat patung menyerupai ciptaan apapun dan sujud menyembahnya nggak boleh. Maka kami menolak untuk sujud menyembah kepada patung raja. Ya. Lalu di satu sisi raja ini sangat-sangat sayang mereka. Ya bukan karena sayang emosional bagaimana. Ya karena tiga orang ini orang luar biasa, penting buat kerajaan. Kalau kehilangan tiga orang yang luar biasa jenius dan pintar penuh dengan hikmat Tuhan, kan kehilangan sesuatu aset yang besar bagi negara. Nah, maka dibujuk. Jangan gitulah, apa susahnya sih? Ya. Sadrak, Mesak, Abednego udah tinggal sembah, beres. Dibujuk sama si raja. Di satu sisi marah, di satu sisi raja takut kehilangan mereka kan. Setelah dibujuk, mereka bilang, raja bilang, kamu nggak akan bisa, nggak ada pilihan lain. Kamu bisa mati. Ya siapa yang bisa melepaskan kalian dari tanganku? Wah, karena menguasai dunia, jadi lupa daratan. Karena menguasai dunia, karena paling hebat, jadi lupa Tuhan. Jadi menganggap diri itu udah paling hebat aja gitu. Udah menganggap diri Tuhan kan. Tuhan. Nah, lalu si Sadrak, Mesak, Abednego jawab dengan berani. Ya, gak ada gunanya, Tuhanku. Kami memberikan jawab. Kita nggak akan menyembah patung Tuhan. Ya. Kalau Tuhan yang kami sembah mau menolong kami, ya kami akan tertolong. Tapi kalau enggak, kami tidak mau menukar iman kami. Ya kurang lebih seperti itu kan. Kami lebih pilih mati dibanding menukar iman. Nah ini iman yang benar.
Kalau secara logika dunia tanpa firman, ya apa susahnya sih tinggal sujud aja menyembah beres. Ya kan? Udah, nggak mati. Tapi nyawa ya kita tukar dengan misalkan gini, dia menyembah, mereka menyembah, nggak mati kan? Ya di dunia yang sekarang Tuhan nggak berkenan. Wah udah menyangkal iman. Kamu menyangkal aku menyangkal kamu. Saya nggak mau. Gak dikenal, nggak masuk sorga. Ya, tapi kalau iman yang benar, sisa hidupku 10, 20, 30 tahun lagi, masa sih mau ditukar dengan kehidupan kekekalan? Ah nggak mau ah. Pinter kan, bijaksana kan? Ya udahlah, kita lebih baik mati aja daripada nggak dapat hidup kekal. Nah ini iman yang benar, saudara. Ini yang bijaksana, seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Jadi jangan kita dibodohi dan ditipu oleh iblis, seolah-olah kita hidup selama-lamanya apa di dunia, betul kan? Iman martir. Kalau punya iman yang benar, maka jadilah iman martir. Tapi kalau enggak, martir. Saya tolak dalam nama Yesus. Saya tidak mau jadi martir. Saya nggak bisa jadi martir gitu. Jadi Sadrak, Mesak, Abednego dengan tegas, ya, jika tidak kami tidak akan menyembah patung Mas Raja. Nah, tadi udah ya. Nah, terus secara rinci mereka dilemparnya tuh sambil diikat, saudara. Sambil diikat dilempar ke eh, dapur peleburan api yang dipanaskan 7 kali lipat. Tapi anehnya setelah masuk itu nggak terikat lagi. Ya jadi terlepas ikatannya. Ada yang ngelepasin dan mereka jalan-jalan dengan bebas di tengah api bersama satu orang lagi yang rupanya kalau terjemahan aslinya seperti anak manusia. Jadi kalau anak manusia di Alkitab berbicara mengenai Tuhan yang datang dalam wujud manusia. Oke. Nah, Nebukadnezar kaget melihatnya, loh, kok nggak kebakar? Loh, kok tali pengikatnya udah terlepas? Loh, kok ada satu orang lagi? Dipanggil. Sadrak, Mesak, Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Keluar, datang kemari. Disuruh keluar sama si raja. Dan yang luar biasa, bau hangus pun tidak. Ya, tidak terluka apapun, rambut pun gak ada yang gosong, bau hangus pun tidak. Baju pun gak berubah. Ya, jadi kalau kita beli sate di pinggir jalan, bau kan sampai rambut-rambut. Nah ini asap yang dipanaskan 7 kali lipat, gak mempan sama sekali. Setitik pun gak ada efeknya. Nah, inilah perlindungan Tuhan. Melalui ini Raja Nebukadnezar memuji Allah Sadrak, Mesak, Abednego. Tidak ada Allah lain selain Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Dan Raja kasih perintah kalau ada yang berani-berani menghina, dibunuh dan rumahnya dihancurkan. Lalu dengan ini Sadrak, Mesak, Abednego malah mendapat jabatan yang lebih tinggi lagi. Nah, kisah ini adalah bayangan dari akhir zaman. Di akhir zaman ada penghakiman, ada penderitaan yang kita selama ini pelajari. Tapi Tuhan tetap melindungi, menyelamatkan umatnya sampai akhir dengan sempurna. Betul ada penghakiman, betul ada penderitaan, tapi khusus untuk umatnya dijaga sampai akhir. Nah, jadi nggak terlalu takut menghadapinya, amin. Ya, masa sih Tuhan antepin kita begitu aja. Nah melalui ini makna rohaninya kita mau lihat langsung perapian 7 kali lebih panas dibanding biasanya menunjuk kepada penderitaan di akhir zaman itu 7 kali lebih besar. Ya. Nah maka bukan kebetulan di Alkitab akhir zaman disimbolkan sebagai 7 masa, sama-sama angka 7 atau 7 tahun kesengsaraan yang akan dan harus dilalui semua orang yang masih hidup di zamannya.
Di akhir zaman disimbolkan sebagai 7 masa atau 7 tahun kesengsaraan. Ya, seperti api yang dipanaskan 7 kali lipat. Ini semua bukan dicocok-cocokin gitu. Tapi memang Alkitab itu bukan kebetulan. Kok bisa angkanya sama, maknanya sama gitu. Sama saudara maknanya. Makanya jangan ngantuk ya. Kita akan lihat ini. Ini bukan bukan dicocok-cocokin seperti itu. Ini memang dari makna, dari angka, dari makna sama. Dan memang Yesaya 46 ayat 10 kan bilang seperti itu. Gambaran akhir zaman kan. Ya, jadi kita nggak perlu bingung-bingung lagi ya udah ini maksudnya saudara. Nah, 7 masa akhir zaman disimbolkan sebagai 7 masa dibagi dua, 3,5 masa pertama. Dua saksi yang adalah gereja, dua saksi di Wahyu 11 itu artinya gereja di Wahyu 1 ayat 20 mengatakan itu. Dua saksi yaitu gereja menyaksikan kesaksian firman. 3,5 masa pertama masuk ke ini sudah masuk apa saudara? Masa kesengsaraan. Nah, di 3,5 masa pertama, masa umat pilihan dimeteraikan dengan firman di masa yang terbatas dan singkat ini. Umat pilihan dimeteraikan dengan firman. Jadi kalau saudara suka ikut Bible study, di akhir zaman Tuhan membuka meterai firman. Kenapa dibuka? Buat apa dibuka? Untuk dimeteraikan kepada umat pilihan. Bukan cuma sekedar dibuka terus, udah ya dibuka. Tapi tujuannya untuk dimeteraikan kepada kita, umat pilihan. Ini 3,5 masa pertama. Dan ini adalah masa Tuhan melatih kita, membesarkan kita, mendewasakan kita. Yang kita pelajari selama ini melalui kisah hidup si Ayub yang dilatih. Ayub udah punya iman, ya. Ayub udah saleh, betul. Tapi Tuhan bawa imannya lebih murni lagi, lebih dewasa lagi. Ya kan? Nah, sama umat Tuhan juga. Umat Tuhan ya percaya Tuhan dong. Tapi sama Tuhan dilatih, didewasakan, dipersiapkan. Ini 3 masa pertama yang harus kita lalui. Lalu 3 masa kedua. 3 masa kedua. Ya, kalau sambil kita pelajari Alkitab lebih banyak, saudara. Saudara tahu ini sedang digenapi, bukan katanya lagi. Saudara merasakan apa yang ayat-ayat bilang itu digenapi dan sudah cukup lama ini digenapi kan. Sehingga sisa waktunya pun ini tinggal sedikit. 3,5 masa kedua. Dua saksi dibunuh. Ya, setelah selesai menyaksikan Injil kitab kecil yang dibuka meterainya. Jadi di 3,5 masa pertama dibuka meterainya untuk dimeteraikan kepada umat pilihan. Tapi di 3,5 masa kedua, ya, dua saksi dibunuh. Dua saksi simbol dari gereja. Gereja, ibadah dibunuh. Nggak bisa. Karena masa antikris. Contoh, Raja Nebukadnezar melarang. Nggak boleh ya menyembah yang lain selain aku. Kalau ada yang menyembah yang lain, bunuh. Ya kan, nggak boleh dilarang. Mau gimana lagi? Kalau dilarang gimana, saudara? Contoh di Korut, contoh di China gitu kan. Penuh dengan larangan, apalagi Korut contohnya. Dilarang, dibunuh. Jadi nggak ada. Jadi fungsi dari gereja yang tugasnya menyaksikan Injil ini sama antikristus dibunuh pekerjaan ini. Nggak bisa, nggak boleh. Firman tidak dapat disaksikan di 3,5 masa kedua. Mau cari kemana-mana, nggak ada. Ya karena ini adalah masa antikris berkuasa. Oke. Nah, umat kudus yang betul-betul dipersiapkan di 3,5 masa pertama harus melalui masa yang sangat sulit seperti ini. Tapi dilindungi oleh Tuhan. Ya, ini yang luar biasanya. Tapi dilindungi oleh Tuhan. Nah, kita udah bosan ya baca ayat-ayat ini. Intinya Tuhan Yesus juga ngomong hal yang sama. Ya. Di masa kesengsaraan yang dahsyat atau Great Tribulation, orang-orang pilihan itu Tuhan tetap pelihara terus. Tuhan tetap pelihara. Ada orang-orang pilihan dalam masa Great Tribulation. 3,5 masa
pertama, khususnya yang kedua. Setelah itu baru Tuhan bawa ke sorga. Ya, setelah melalui tahap proses pemurnian selesai, Tuhan bawa. Tuhan nggak tunda-tunda. Ya, luar biasa. Jadi makanya kita harus bertahan dalam proses pemurnian tuh itu, saudara. Nah ini ayat-ayatnya kan udah sering dibaca. Lanjut, saudara ya. Ada 10 menit lagi. Nah di dalam 7 masa kesengsaraan, ya, api yang dipanaskan 7 kali lipat, simbol dari 7 masa kesengsaraan. Alkitab juga mencatat iblis ngapain. Ya. Tuhan ngapain kan selama ini kita udah pelajari tadi. Banyak poinnya, beberapa poin, 3,5 masa pertama, 3,5 masa. Nah iblis juga dicatat, ngapain si iblis? Menyerang dengan dahsyat untuk membunuh umat percaya. Jadi serangan iblis berbeda dari yang sebelumnya. Karena dia tahu waktunya sudah dekat. Wah, dengan segala kekuatan. Semua dikeluarin. Untuk apa? Untuk membunuh umat Tuhan. Bukan bunuh secara jasmani. Tuhan Yesus bilang gak usah takut. Takut kepada dia yang bisa membunuh atau mengambil nyawa di hidup kekal. Tapi yang iblis serang itu justru membunuh supaya rohaninya mati. Iblis telah turun kepada umat kudus. Ya iyalah, kepadamu, kepada umat kudus. Itu targetnya. Kalau bukan umat Tuhan ya anak iblis, Alkitab bilang kan. Kepada anak Tuhan dengan geram yang dahsyat. Karena dia tahu waktunya sudah singkat. Nah jadi ini bukan omong kosong, saudara. Iblis itu bukan singa ompong. Jangan anggap remeh iblis. Jangan anggap remeh. Saya nggak takut sama iblis, sok si akadia aing tangking gitu. Jangan anggap remeh, saudara. Karena banyak yang termakan, banyak yang kalah. Contoh, seorang Petrus hampir gugur imannya. Petrus pelengok nggak tahu apa-apa, so paling hebat gitu ya. Wah, yang lain mah nggak peduli. Nih saya nih yang paling mengasihi Yesus. Saya imannya paling hebat, paling sering dipuji gitu ya. Tapi dia si Petrus nih nggak sadar kalau iblis nih lagi ngincer dia justru. Ya, lagi ngincer ketua kelasnya nih. Nggak tahu apa-apa. Tuhan Yesus tegur. Mon, lihat nih. Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Bingung dia, hah? Iblis? Saya nggak pernah diganggu iblis tuh. Simon, Simon. Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Iblis yang sama, saudara. Apakah dia tidak melakukan ini kepada saudara? Yakin? Coba kita pelajari. Waktu kita pelajari, oh benar, si iblis yang sama ini melakukan hal yang sama kepada kita, seperti kepada Simon. Kata menuntut di sini, bahasa Yunaninya, sungguh-sungguh ingin merebut, ya, mengambil sepenuhnya. Mau direbut jadi milik iblis. Ya, bukan jadi milik Tuhan lagi. Sungguh-sungguh ingin merebut untuk menampi. Kata menampi, bahasa Yunaninya menyaring, menampi, membuktikan dalam penghakiman. Pengen digugurin imannya. Ditampi terus supaya keluar dari apa namanya? Tampian. Seperti menampi gandum. Iblis ingin sungguh-sungguh merebut Petrus dari Tuhan, dari iman. Iblis ingin sungguh-sungguh membunuh iman Petrus dengan ditampi terus si Petrus seperti gandum. Zaman dulu tampi gandum, beras untuk memisahkan beras atau gandum dari gabah atau kotoran atau kulit. Ya, jadi yang nggak ada bobotnya, tampi gini ada angin kan, tampi gini ada angin akan keluar, nggak masuk tampi, akan terbuang, dikumpulin, dibakar. Tapi yang ada isinya, walaupun digoncang bagaimanapun, karena ada isinya, ada imannya, maka tidak akan
keluar. Nah, jadi untuk memisahkan benih, entah itu gandum, entah itu beras, entah itu jelai, apapun itu, dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kulit, debu, dan lain-lain. Apa maksudnya? Di Matius 3:12, gandum akan masuk ke lumbung sorga, tapi debu jerami masuk ke neraka. Arti rohani, tampi adalah ujian. Ujian besar. Ya, digoncang. Ini orang betul-betul mengasihi Tuhan gak? Ini orang betul-betul mengasihi Tuhan dengan seluruh hati, seluruh jiwa, seluruh kekuatan, seluruh akal budi. Betul-betul percaya Tuhan gak? Ya. Betul-betul taat gak? Harus diuji. Kalau cuma ngomong, cuma nyanyi gampang, saudara. Oh Tuhan, ini aku sembahkan kepadamu Jesus Christ. Gampang kan? Tapi harus diuji. Betul nggak? Dengan apa? Dengan ditampi seperti gandum. Diserang dengan ujian-ujian agar imannya gugur. Seperti Petrus yang benar-benar hampir gugur. Tapi Tuhan terus pepetin terus sampai akhir. Sampai akhirnya Petrus tobat lagi. Nah, kalau gugur dikatakan apa? Kalau gugur binasa, ya kan? Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Iman, iman, firman kan? Iman timbul dari firman. Jadi mempertahankan kehidupan di dalam firman. Udah gak kuat. Aduh, ini firman bertentangan dengan segala badai cobaan godaan saya nih. Saya gak pilih firman deh. Artinya gak mempertahankan kehidupan iman kan? Saya udah deh mundur dah. Firman-firman terus capek. Tuhan tidak berkenan. Orang-orang yang mengundurkan diri binasa. Ya, tapi kita harus mempertahankan iman dalam firman. Nah, serangan iblis dengan geram yang dahsyat, serangan-serangan yang membuat apa, saudara? Apa sih serangan iblis? Saya nggak diserang tuh sama iblis. Saudara udah tahu jawabannya hari ini. Serangan iblis adalah serangan yang membuat saudara dan saya tidak menerima firman, tidak melakukan firman. Sederhana. Ini. Supaya nggak hidup dalam iman. Yang menjauhkan kita dari yang namanya firman. Yang membuat kita udah terima firman pun jadi nggak melakukan firman. Apa yang menjauhkan kita dari Tuhan yang adalah firman? Apa itu? Berkat taunya. Nah itu tampian iblis. Saudara. Berkat jasmani. Godaan. Wah ini yang saya dulu nggak kepikir. Dapat nih taunya. Nah, sehingga orang semakin tenggelam ke dalam dunia. Semakin tenggelam ke dalam uang. Semakin tenggelam ke dalam apapun itu. Ya, harta, tahta, kekuasaan. Dipikir itu berkat. Tapi semakin menjauhkan dari apa sudah? Tuhan yang adalah firman. Semakin fokus. Wah nggak bisa. Sekarang saya udah ada 1000 cabang. Bagaimana lagi? Semakin nggak ada waktu. Serangan iblis semakin besar. Jadi mungkin ada serangannya seperti Ayub, bahkan sebaliknya. Ya. Pokoknya apapun itu, cobaan, ujian, godaan sekalipun yang membuat kita menjauh dari Tuhan yang adalah firman. Semakin ganas, semakin buas. Ya. 1-2 menit terakhir kita lihat, simpulkan akhir zaman, 7 masa kesengsaraan yang sangat panas yang ingin menghanguskan roh, jiwa, dan tubuh manusia. 7 kali lipat ingin dihanguskan si Sadrak, Mesak, Abednego sama iblis. Ya, pengen dihabisi. Inilah zaman kita, saudara. Akhir zaman adalah masa terberat untuk mempertahankan iman. Betul? Atau enggak? Enggak, saya mah hebat imannya. Berarti belum akhir zaman, saudara. Tapi kalau, aduh, untuk mempertahankan iman kok makin berat sih. Nah, berarti tahu ini apa. Sekarang lagi zaman apa? Masa akhir zaman.
Ada banyak sekali godaan yang belum pernah ada sebelumnya. Serangan-serangan iblis yang belum pernah dikeluarin sekarang. Itulah akhir zaman. Ya. Masa akhir zaman ada banyak sekali cobaan masalah yang belum pernah ada sebelumnya. Sehingga kita jadi terikat dengan ini. Dan kita memakai ini sebagai alasan untuk tidak mendekat, melakukan, menerima firman, beribadah lebih rajin lagi. Karena bukannya Ayah nggak mau. Coba yuk ada di posisi ini banyak masalah. Bisa nggak? Makanya kan, mau ikut Tuhan harus tolak. Sangkal itu tolak, reject. Harus banyak hal yang kita tolak. Mau ikut Tuhan harus ada banyak hal yang Tuhan mau potong ya kita terima. Dipisahkan itu rugi secara jasmani. Rugi. Dari segi waktu, kenyamanan, ya segala-galanya. Akhir zaman, iblis menyerang dengan pengajaran palsu yang menyesatkan, yang semakin parah pengajaran palsunya. Sehingga banyak orang jadi berhenti menjalani kehidupan iman sejati dalam firman Tuhan yang murni. Nah, ini nggak main-main. Udah cobaan, ujian, godaannya hebat, dikasih pengajaran yang semakin menyesatkan dan palsu, sehingga orang tidak sadar kalau imannya salah, dianggapnya benar, disangka jalannya lurus, taunya ujungnya maut. Disangka saya udah benar. Ya seperti zaman perjanjian lama, perjanjian baru, sama kok. Banyak mayoritas orang merasa udah benar, tapi sebenarnya nggak benar, saudara. Jadi udah nggak firman Tuhan yang murni lagi yang dihidupi dan merasa baik. Semua baik. Ya, saya baik. Haleluya, Tuhan berkati aku. Ya. Nah, hari ini sampai sini dulu. Minggu depan kita akan bahas melalui Sadrak, Mesak, Abednego. Apa rahasia mereka bisa bertahan dalam perapian 7 kali lipat dipanaskan. Ya. Ini dari rahasia firman ini kita bisa aplikasikan dalam hidup kita. Sehingga kita semua bisa menang dalam akhir zaman, yaitu 7 masa kesengsaraan yang 7 kali lebih panas, yang masa terberat, banyak sekali serangan iblis, tapi kita tetap bisa menang. Jadi jangan lewatkan. Minggu depan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, Bapak, untuk firman-Mu malam hari ini. Kami yang ada di sini, yang di luar kota Bandung melalui Zoom, terima kasih Bapak, anugerah Tuhan, tuntunan Tuhan, sungguh-sungguh memegang erat kami. Kami bisa merasakan kasih Tuhan yang membara terhadap pribadi masing-masing kami, keluarga kami, bangsa kami ini ya Bapak. Sehingga Engkau melalui firman Tuhan, Engkau menjaga iman kami, Engkau menguatkan iman kami semua, Engkau membangkitkan iman kami yang mati, yang suam-suam kuku. Biarlah Bapak, kami dapat sungguh-sungguh membuka hati kami lebar-lebar untuk menyambut Tuhan, firman Tuhan, masuk berkuasa, bertata atas kehidupan kami. Mengangkat, menopang kami semua, menggendong kami semua yang begitu lemah dan tidak berdaya ini ya Bapa. Tanpa Tuhan, kami tidak sanggup berjalan satu langkah pun. Maka Bapak tolong pegang kami erat-erat. Biarlah kami dapat menjadi orang yang tidak mengabaikan, mendukakan, menolak anugerah besar ini ya Bapa, yang Tuhan kerjakan melalui firman Tuhan. Tapi kami menyambutnya. Kami mau memetraikannya dalam hati, pikiran, kehidupan kami. Karena inilah yang terbaik. Inilah berkat yang sejati. Melebihi dari seluruh isi dunia ini ya Bapa, yang hanya bertahan hanya sementara. Karena firman-Mu berkata, seluruh unsur dunia akan di bumi hanguskan oleh api pada akhir zaman. Sebentar lagi ya Bapa. Kiranya kami dapat memandang hanya kepada perkara-perkara sorga, memandang kepada kerajaan Allah, bukan memandang dan tenggelam ke dalam dunia ini. Tolong Bapa, selamatkan kami dan keluarga kami. Selamatkan bangsa kami ini ya Bapa.
Kiranya kami menjadi orang-orang seperti Ayub, seperti Abraham, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang melalui proses pemurnian, pengudusan, pemulihan, dan kami semua menang dalam menjalani kehidupan iman ini ya Bapa. Dan Bapa, kami mau menaikkan seluruh beban, permasalahan, kekhawatiran, sakit penyakit, kami yang kami alami, keluarga kami alami, pekerjaan, usaha, rumah tangga, kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhanlah yang memelihara kami, mulai dari bumi ini sampai selama-lamanya. Maka Bapak, tolong Bapak, berikan jawaban yang terbaik, bahkan melebihi daripada apa yang kami bisa bayangkan dan pikirkan. Tuhan sediakan, tingkap sorga dibukakan, yang terbaik Engkau berikan, perlindungan, pemulihan. Kiranya Bapak Engkau menyembuhkan kami dan keluarga kami semua. Dan kiranya melalui ini kami dapat semakin mendekat, semakin mau mendekat dan diubah oleh firman Tuhan menjadi orang-orang yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan Bapak tolong berkati semua yang telah setia dan rajin melayani kami semua sehingga kami bisa ada di tempat ini untuk menerima anugerah firman Tuhan akhir zaman ini ya Bapak. Berkati keluarga, aspek kehidupan mereka, kesehatan mereka berlimpah-limpah. Sehingga hanya memuliakan Tuhan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikan kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Makasih. Sampai jumpa minggu depan.